Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Maulani, mahasiswi dari Universitas Terbuka, Program Studi Agribisnis. Untuk pemenuhan tugas 2, mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, saya melakukan wawancara dengan Ketua RW 04 untuk menggali informasi tentang bentuk pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat. Berikut video wawancara dengan Ketua RW 04. Tolong untuk Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama saya Diki Mustaram, Ketua RW 04, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andi, Kota Bandung. Begitu saja. Oke, baik. Bagaimana kondisi hubungan warga di sekitar sini dan bagaimana kerjasama serta kepedulian masyarakat di lingkungan ini? Dari segi toleransi beragama, kebetulan di warga di wilayah RW 04 ini kebanyakan mayoritas mungkin Muslim. Ya, ada juga masa yang minoritas mungkin di non Muslim ya. Tapi kita hidup rukun dalam beragama, saling menghargai ya. Terus di bidang kegotong royongan juga mungkin sekarang sudah agak berkurang ya. Kalau di kota itu mungkin sekarang sudah kegotong royongan itu memang bukan disulit dibangun ya, cuma agak berkurang masa kegotong royongan itu. Kadang-kadang kalau kita ajak kerja bakti karena bukan sulit, cuman agak-agak nilai-nilainya mungkin meluntur ya. Entah karena apa, bisa juga dilihat juga mungkin di wilayah saya banyak orang yang mantra, wilayah yang kos. Memang tidak semua, cuman kadang-kadang mereka mungkin agak banyak kesibukan di bidang kegotong royongan itu. Mungkin saya sendiri selalu mengajak masyarakat untuk memang membersih di lingkungan masing-masing rumah saja dulu. Kalau sudah bersih-bersih di rumah masing-masing, di wilayah sekitar, di depan rumahnya baru ke yang lain. Minimal di RT di wilayah dia sendiri sudah bersih, di wilayah RT baru kita menjawab ke RW yang ke wilayah RW 04. Jadi hasil dari wawancara dengan Ketua RW 04, kita lihat dulu kondisi antar warga di sekitar lingkungan ini, kemudian kerjasama dan kepeduliannya seperti apa. Dari kondisi masyarakat di RW 04 pada umumnya masih memiliki hubungan sosial yang cukup baik. Masyarakat dinilai masih menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghargai, serta memiliki sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antar warga juga terjalin melalui interaksi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Namun, nilai gotong royong dan kerja bakti mulai mengalami penurunan akibat kesibukan masing-masing warga dan bertambahnya pendatang yang masih kurang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perangkat lingkungan seperti RT, RW terus memberikan himbauan agar masyarakat tetap menjaga kepedulian sosial dan kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Penyimpangan apa saja yang pernah atau mungkin sering terjadi di lingkungan sekitar sini? Tadi yang penyimpangan di masa ketertiban keamanan apa saja yang ada di wilayah. Bagi biasa dan di wilayah yang lain mungkin sama seperti itu ya. Jadi menghimbau sudah ke warganya, tolong di kos-kosan jangan terlalu ribut kan, seperti itu. Kemarin malam juga ada orang yang lapor sampai jam 9 malam di kos-kosan itu ribut, pada minum-minum, beberapa orang sini datang situ terganggu kos yang warga di sekitar kosan tersebut, datang ke saya, ya saya mengimbau kepada mereka. Karena sekarang kan perubahan KUHP jadi KUHP sekarang kan bermacam-macam, sudah ada perubahan banyak. Hal-hal yang sebelum minuman keras menjadi di piring, boleh minum minuman keras asal jangan mengganggu, itu saja. Kalau perlu mengganggu, sekarang sudah ada pidananya, sudah lain, bukan di piring lagi tapi pidana. Kalau di orang Papua mungkin sudah biasa mereka minum setiap hari di sana. Tapi kamu sebagai orang pendidik yang pendidikan sekarang kuliah di sini, nggak bisa kamu terapkan di wilayah saya. Minum-minuman bagi kamu mungkin sudah biasa, tapi di wilayah saya nggak bisa. Jangan seperti itu lagi. Saya selalu mengusir mereka daripada mengganggu terus-terusan di wilayah tersebut. Saya usir, suruh pindah saja dari kosan ini, seperti itu. Mengenai bentuk pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat, hasil dari wawancara dengan Ketua RW 04 itu adanya beberapa penyimpangan yang terjadi. Beberapa pendatang masih membawa kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma lingkungan, seperti mengonsumsi minuman keras dan perilaku yang mengganggu kenyamanan warga. Pengendalian sosial dilakukan secara persuasif, atau bisa disebut juga dengan teguran atau himbauan yang dilakukan oleh pemilik kos, serta lembaga kemasyarakatan. Jika pelanggaran terus berulang, dilakukan tindakan represif, yaitu berupa pengeluaran dari lingkungan kos. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, RT, RW, dan pemilik kos. Masalah keamanan dan ketertiban, saya di grup ketua RT selalu menyampaikan, karena hal-hal yang kecil itu kadang-kadang begini, hal yang hilang apa di rumahnya, lapornya kan kepada ketua RT. Apapun hilang sendal, hilang apa, itu kan dia kurang teliti menyimpannya di luar. Hal sepele sendal juga bisa jadi aduan kepada ketua RT. Betul kami di sini di wilayah saya kamera CCTV udah ada sekitar 58 titik ya. Cuman itu bukan kita pasang CCTV keamanan bukan terjamin, tidak. Kita hanya bisa mencegah, kita hanya bisa mengetahui, dan banyak juga masalah keamanan itu bisa dilihat di CCTV, orangnya ada. Kasus pencurian yang terjadi di lingkungan RW 04 ini menunjukkan masih adanya tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Kemudian, pengendalian sosial dilakukan melalui himbauan agar warga lebih waspada terhadap barang berharganya. Pengawasan preventif atau pencegahannya dilakukan melalui pemasangan CCTV di beberapa titik setiap RT, pembentukan Limnas, serta kerjasama antar RT dan RW dalam memantau keamanan lingkungan. Itu satu. Di masalah bansos, kadang masyarakat tuh
banyak pengaduan yang belum punya bansos, yang belum menerima, bukan punya, yang belum menerima bansos di lingkungan di wilayah saya. Karena terus terang yang paling banyak itu bansos di wilayah saya ya, di keluarga di wilayah R4. Karena apa ya, saya ingin merubah bahwa bansos itu kan bermacam-macam, bukan hanya bantuan sosial berupa sembako, berupa uang. Kalau di sekolah mungkin ada PIP, SD sama SMP, SMK itu sama SMA itu KIP, setelah itu ada jenjang lagi KIP kuliah. Nah, bansos itu kan bermacam-macam, bukan hanya sembako saja, ada kartu BPJS atau KIS ya, itu sama juga kan sama bansos. Jadi kadang-kadang masyarakat itu belum bisa ngerti kenapa saya belum menerima bansos dalam bentuk sembako, tapi dia sendiri menerima bentuk PIP dari sekolah, dari anak-anak yang sudah bersekolah, kartu KIS juga, dengan semuanya yang dia kan masih gitu. Karena edukasi ke masyarakat yang sulit kita. Pembagian bantuan sosial terkadang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Pengendalian sosial dilakukan melalui pemberian bansos sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi potensi penyimpangan akibat faktor ekonomi. Pengawasan dilakukan melalui pendataan dan penyaluran bantuan oleh RW dan lembaga yang terkait. Saya duanya. Saya selalu melibatkan, saya sendiri selalu cenderung kalau ada pun masalah-masalah rumah tangga, kalau bisa diselesaikan dulu di rumah tangga, kalau bisa. Dan saya pun selalu mengatakan kepada ketua RT yang lain, kalaupun ada permasalahan di keluarga, jangan dibawa di kantor RW, karena akan banyak orang melihat, juga privasi dia juga mungkin ya agak mungkin ya berpilih diam mungkin ya, kelihatan sebagai oleh warga di sini. Makanya lebih cenderung untuk mereka kalau ada masalah keluarga lebih baik datang ke rumah, kita selesaikan di rumah. Akhir, ada konflik rumah tangga yang masih ditemukan di lingkungan masyarakat. Perangkat lingkungan atau mitra pemerintah seperti ketua RW membatasi intervensi secara langsung karena menghormati privasi warga. Namun, tetap memberikan himbauan agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengawasan dilakukan secara terbatas oleh pihak lingkungan. Terakhir apa ya? Harapan Bapak agar keamanan, ketertiban, pengawasan juga bisa lebih baik lagi. Kalaupun dari pemerintah sendiri sudah, dari pemerintah, dari Polri, dari TNI, dan kita lari sebagai mitra dari pemerintah, kalau warganya sadar bahwa yuk, namanya keamanan itu milik warga tuh, bukan hanya milik pemerintah. Keamanan bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik pengurus juga yang menjaga, tapi warga sendiri itu harus bisa menjaga keamanan sendiri di wilayah rumah masing-masing. Kesimpulan dari analisis saya mengenai bentuk pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di sekitar lingkungan RW 04, yaitu bentuk pengendalian sosialnya lebih dominan menggunakan pendekatan persuasif dan preventif, yaitu seperti himbauan, teguran, mediasi, dan bantuan sosial. Sementara itu, pengawasan masyarakat dilakukan melalui kerjasama antar warga, ketua RT, ketua RW, Limnas, dan penggunaan CCTV di beberapa titik untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Terima kasih, sekian analisis dari saya.